Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nonisha Putri dengan NPM 243510 400 dari kelas 4B. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu dengan membaca buku pemrograman web mengenai semantik HTML dan accessibility. Saya merupakan mahasiswa dari kelas 4B. Sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu semantik HTML. Semantik bisa kita lihat dari sini adalah istilah yang berkaitan dengan makna dari suatu kata, kalimat, simbol atau data. Jadi kita di materi ini fokusnya bukan hanya pada bentuknya, tetapi kita juga mengetahui apa arti atau makna yang terkandung di dalam bentuk tadi itu. Nah, lanjut. Yang pertama tentang the DOM, yaitu Document Object Models, yaitu peta hidup halaman web. Banyak pemula yang salah kaprah mengira bahwa HTML yang mereka ketik di text editor adalah benda yang sama dengan apa yang dimanipulasi oleh JavaScript di browser. Kenyataannya, file HTML itu beda dengan JavaScript yang ada di browser. Bedanya kalau HTML ini dia itu hanyalah sekumpulan teks mati yang berisi instruksi arsitektur, sedangkan yang hidup di dalam memori browser tadi ini adalah DOM tadi, Document Object Models. Nah, kita lihat ya. Jadi intinya HTML dengan jadi inti dari perbedaan antara HTML dengan JavaScript adalah antara JavaScript dengan HTML ini, kalau HTML ini kan dia itu kepanjangannya Hypertext Markup Language. Nah, digunakan untuk membuat struktur atau kerangka halaman web. Jadi di HTML itu kita bisa menentukan apa aja yang ada di halamannya. Yang di halaman pertama apa, halaman kedua apa. Seperti judulnya, paragrafnya, gambar, tabel, dan link. Nah, contohnya seperti ini. Nih, kita lihat di sini ya. Nih. Jadi, fungsi utama dari HTML tadi ini adalah membuat struktur dan konten halaman web. Yang tadi itu sesuai dengan yang nih, kita menentukan apa aja yang ada di halaman itu. Halaman pertama apa, halaman kedua apa. Nah, jadi HTML ini juga bersifat statis. Artinya kontennya ini muncul seperti yang ditulis tanpa interaksi kompleks. Jadi hanya tampilannya aja. Dia itu nggak bisa kita apa-apain, cuman tampilannya aja yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan JavaScript? Nah, JavaScript tadi ini digunakan untuk menambahkan fungsi dan interaksi pada halaman web, membuat halaman menjadi dinamis. Misalnya, tombol bisa diklik, muncul notifikasi atau pop-up, terus itu adanya validasi form dan mengubah isi halaman secara otomatis. Nah, ini ya, di mana kita bisa mengubah konten HTML-nya dengan menampilkan pesan, menangani klik tombol, dan lain-lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tampilan Google. Di halaman ini bisa kita lihat ya. Nah, yang Google tadi ini merupakan HTML-nya, karena dia hanya tampilannya aja, nggak bisa kita apa-apain. Kita tidak bisa berinteraksi dengan yang namanya dengan Google tadi ini, dengan bacaan Google. Sedangkan ini telusuri Google atau ketik URL ini dan ini. Nah, itu merupakan JavaScript di mana kita bisa berinteraksi dengan
JavaScript tadi, adanya feedback antara kita dengan sistemnya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, bayangkan jika file HTML tadi kita ini sebagai naskah skenario, sedangkan DOM ini adalah panggung teater tempat para aktor elemen benar-benar berdiri tegak, bergerak, dan berinteraksi secara live. Nah, ketika browser membuat halamanmu, ia akan melakukan proses parsing untuk mengubah teks statis tersebut menjadi struktur pohon objek yang dinamis. Nah, struktur pohon tadi ini kita presentasikan dengan hierarki elemen, di mana HTML merupakan root atau akarnya, yang kemudian di root itu, di akar tadi itu adanya percabangan, yaitu adanya head dan body. Lalu terus bercabang hingga ke elemen terkecil seperti daun atau seperti daun ya, seperti daun. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Apa itu struktur pohon? Nah, bayangin aja ketika kita di halaman web. Bayangin aja halaman itu sebuah pohon. Nah, di mana yang sebagai akarnya tadi ini, yang sebagai root adalah halaman itu sendiri. Halaman itu HTML-nya. Nah, sedangkan di root tadi ini ada cabang. Nah, cabangnya tadi ini terdiri dari body, head. Nah, seperti itu. Nah, di cabang tadi ini ada lagi ininya strukturnya, yaitu elemen yang paling kecil seperti P, H1, image, dan sebagainya. Jadi setiap HTML tadi ini bersarang di dalam elemen lain, maka terbentuklah pohon yang disebut DOM tadi, itu dokumen objek di browser. Nah, seperti ini ya tampilannya. Bisa kita lihat nih. HTML itu sebagai root atau akarnya, head cabang, title ini merupakan dari head tadi ini, badinya head body, itu H1 nih cabang seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jika tanpa transportasi menjadi DOM, JavaScript tadi tidak akan pernah bisa menyentuh, mengubah, atau menghapus elemen apapun di dalam halaman web. Karena JavaScript tadi ini hanya mengerti bahasa objek, bukan bahasa markup mentah. Maksudnya markup mentah itu bagaimana? Nah, markup mentah adalah kode asli yang ditulis langsung oleh developer sebelum diproses atau ditampilkan oleh browser. Jadi di web tadi itu nggak seutuhnya itu bahasa markup mentah. Nah, jadi dia nah, jadi yang disebut mentah itu teks kode HTML-nya, bukan tampilan ini tadi, bukan tampilan halaman di web. Nah, kalau ini udah hasilnya nih. Kalau yang masih mentah berarti itu kodenya, kode HTML-nya. Nih, bisa kita lihat ya. Contoh bahasa markup mentah. Ini adalah kode HTML mentah ya. H1 sama datang. Nah, ini mentah nih namanya, kodenya mentah. Nah, setelah kita jalankan, nah itulah yang tadi yang udah menjadi tampilannya. Oke. Dalam struktur pohon ini, setiap bagian dari halaman web dipresentasikan sebagai node. Nah, ada banyak jenis node nih, tetapi yang paling sering kita manipulasi adalah elemen node, seperti div dan p. Ini p ya, ini p. So, tadi ada div juga. Nah, dan teks node tadi ini isi tulisan di dalam elemen. Nah, hubungan antar node ini sangat mirip dengan silsilah keluarga, di mana di silsilah keluarga itu kan pasti ada ayah, ibu, anak, kakek, nenek. Nah, atau kalau misalnya orang tua itu biasanya parent. Nah, elemen yang berada di dalam parent itu child. Nah, setelah itu elemen yang berada di level yang sama dalam satu pembungkus
disebut sibling atau sepupunya gitu. Nah, pemahaman tentang hubungan kekerabatan ini sangat krusial ketika kita nanti menggunakan CSS sektor atau melakukan DOM, yaitu dokumen object model dengan JavaScript. Misalnya, jika kita ingin mengubah warna tombol tertentu, nah kita sering kali harus menavigasi dari elemen kakek. Nah, dari elemen kakek, kontainer yang kakek ini sebagai kontainer utamanya, turun ke elemen cucu, yaitu nah turun ke elemen cucu di mana kita bisa mengeklik tombol itu sendiri. Jika struktur DOM tadi kita ini berantakan atau terlalu dalam, performa aplikasi bisa menurun karena browser harus bekerja lebih keras untuk menelusuri hubungan antar node tersebut saat melakukan rendering. Rendering itu kayak loading gitu. Nah, salah satu kekuatan utama DOM adalah sifatnya menyediakan API, Application Programming Interface, di mana ini merupakan bahasa pemrograman luar seperti JavaScript. Ini berarti DOM tadi menyediakan sekumpulan tombol dan tuas standar yang bisa digunakan oleh script untuk mengendalikan halaman. Seperti inner HTML, test context, atau metode seperti event child dan add event listener adalah jembatan yang disediakan oleh DOM agar logika pemrograman bisa mengubah tampilan visual. Tanpa API ini, halaman web hanya akan menjadi poster digital statis yang membosankan seperti di era web 1.0. Konsep ini menjadikan browser bukan sekedar penampil dokumen, melainkan sebuah platform aplikasi yang kompleks. Setiap kali kita melihat notifikasi muncul atau pop-up tanpa reload atau menu drop-down terbuka saat diklik, itu adalah hasil kerja JavaScript yang sedang menyetir DOM melalui API yang tersedia. Nah, sebelum itu kita cari pemahaman tentang API. Nah, definisi API jika lebih disederhanakan itu seperti jembatan yang memungkinkan dua program atau website berbicara satu sama lain. Nah, jadi API tadi ini ada sebuah jembatan ya, sebuah jembatan. Nah, caranya itu dengan program tadi meminta data atau layanan dari program lain tanpa harus tahu detail program cara itu bekerja. Contoh sederhana di dunia nyatanya, saya ya Noni sebagai program A dan dapur itu sebagai program B. Nah, pelayan itu sebagai API-nya atau APA. Nah, jika Noni ingin memesan makanan di sebuah kafe atau restoran, maka ada yang namanya pelayan. Nah, pelayan itu untuk melayani apa yang Noni ingin pesan. Nah, jadi sebelum ke dapur harus dipesan dulu sama pelayan. Nah, pelayan inilah yang sebagai API-nya. Nah, dapur tadi ini sebagai program B-nya, dapur buat makanan. Terus itu pelayan bawa ambil lagi makanan itu kepada Noni. Nah, jadi program A tadi ini nggak perlu ke dapur untuk tahu cara masaknya. Kita cuma cukup mesen aja, cukup pakai APA tadi ini aja gitu. Nah, contoh itu tadi di dunia nyata. Bagaimana jika di dunia web? Nah, misal nih kita mau menampilkan cuaca di website yang kita buat. Nah, kita itu tidak perlu bikin sistem cuaca sendiri. Nah, pakai waiter APA, kirim request. Nah, kita dapat tuh suhu dan kondisi cuaca yang kita ingin cari. Nah, yang kita bikin. Nah, maka setelah itu kita tampilkan di website seperti itu. Nah, kenapa APA penting? Karena bisa menghemat waktu. Bayangkan aja kalau misalnya kita datang tadi, kita ambil dari dunia nyata, kita datang ke dapur, dan kan banyak tuh orang-orang pada ngantri tuh. Nah, pasti yang di dapur itu nggak banyak dong kokinya, pasti cuma satu, yang dimana mengatur pesanan yang lainnya. Nah, setelah itu bikin aplikasi kita lebih pintar, dimana kita bisa menggabungkan banyak layanan.
bisa menghubungkan banyak layanan. Nah, setelah itu, seperti itu. Namun, memanipulasi DOM secara langsung memiliki biaya performa yang cukup mahal. Sebuah konsep yang sering disebut sebagai DOM tracing. Setiap kali kita mengubah geometri elemen, misalnya mengubah lebar atau tinggi, browser harus menghitung ulang tata letak seluruh halaman, reflow, mengulang tata letak seluruh halamannya, dan mengecat ulang piksel-pikselnya. Kenapa? Bayangkan jika kita menyuruh tukang bangunan untuk memindahkan tembok rumah ke 1 cm ke kanan setiap 1 detik, tukang itu pasti akan kelelahan dong. Nah, dan rumah itu bisa runtuh. Nah, inilah sebabnya mengapa framework modern seperti React atau Vue menggunakan konsep virtual DOM, yaitu sebuah salinan DOM di memori yang bisa diubah-ubah dengan sangat cepat hanya ketika semua perubahan selesai dihitung di virtual DOM. Setelah itu, kita penting juga untuk memahami bahwa apa yang kita lihat di view source browser seringkali berbeda dengan apa yang ada di DOM saat ini. View source hanya menampilkan kode HTML awal yang dikirim dari server, sedangkan DOM merepresentasikan keadaan halaman saat ini yang mungkin sudah diacak-acak oleh JavaScript. Jika kita ingin melihat struktur yang mungkin sudah diacak-acak tadi oleh JavaScript, jika kami melihat struktur sebenarnya sedang terjadi, kita harus menggunakan yang namanya inspect element di developer tools. Alat ini memperlihatkan DOM live sedang aktif, lengkap dengan atribut tambahan atau elemen baru yang mungkin disuntikan oleh script pihak ketiga. Terakhir, DOM adalah struktur platform agnostic, artinya konsep tadi ini tidak hanya berlaku di browser Chrome atau Firefox, tapi juga bisa diimplementasikan di lingkungan lain. Misalnya, mesin pencari seperti Google Boot juga membangun versi DOM mereka sendiri. Sering kita sebut sebagai headless browser atau kepalanya tanpa kepala. Untuk memahami isi halaman kita demi indekasi, bahkan teknologi modern memungkinkan kita merender DOM di sisi server sebelum dikirim ke pengguna. Dengan memahami bahwa DOM adalah representasi data dari UI atau user interface, kita bisa memisahkan pemikiran antara bagaimana data bisa disimpan dan bagaimana data bisa ditampilkan. Nah, itu beda ya, sangat berbeda. Ini adalah fondasi berpikir sistematis yang membedakan seorang coder pemula dengan software engineer yang matang. Lanjut yang kedua, semantic element. Itu mengkode dengan makna, bukan hanya gaya. Di masa lalu yang kelam, pengembang web memiliki kebiasaan buruk, yaitu membangun seluruh halaman menggunakan tag div yang tak ada habisnya. Sebelum itu, kita cari tahu dulu tag div itu apa, biar kita paham. Nah, tag div itu merupakan division atau pembagian, di mana itu digunakan untuk mengelompokkan elemen HTML menjadi satu bagian. Div itu tidak punya arti semantik, artinya browser dan screen reader tidak tahu apa fungsi div, cuma tahu ini kelompok konten. Biasanya dipakai untuk styling CSS atau layout. Nah, kapan div dipakai? Saat tidak ada teks semantik yang cocok. Contohnya untuk layout grid, card, wrapper, container, dan sebagainya. Nah, yang tak ada bisa sebuah fenomena yang dikenal sebagai div soap. Tag div tadi ini adalah elemen non-semantik, artinya ia tidak memberikan informasi apapun tentang isi di dalamnya kepada browser maupun pengembang lain. Ia hanyalah kotak kosong generik. Ketika kamu melihat kode berisi ratusan div, bersarang langsung untuk membedakan mana yang merupakan navigasi, mana yang merupakan artikel utama, mana bagian footer hanya dengan sekilas pandang. Masalah ini tidak hanya membuat kode sulit dirawat, tetapi juga membingungkan mesin pencari mencoba memahami struktur kontenmu.
Googlebot akan melihat halamanmu sebagai tumpukan kotak tanpa label. Kesulitan menentukan nama konten prioritas yang harus diunggulkan dalam hasil pencarian. Nah, kehadiran semantik HTML ini di standar HTML5 datang untuk menyelamatkan diri dari kekacauan ini dengan memperkenalkan tag-tag yang memiliki makna intrinsik berbeda dengan tag div tadi yang yaitu kosong, nggak berguna, kotak nggak berguna. Nah, elemen seperti header, nav ini navigation, main, artikel, site, dan footer menjelaskan peran mereka masing-masing dalam struktur dokumen. Ketika kita membungkus menu navigasi dengan tag navigation, kamu secara implisit memberitahu mesin, hey, ini adalah kumpulan link penting untuk berpindah halaman. Ini seperti memberi label yang jelas pada setiap rak di gudang logistik. Alih-alih semua kotak bertuliskan barang, kini ada kotak makanan, elektronik, pakaian gitu. Nah, barang ini bermacam-macam. Ini tadi makanan, elektronik, dan pakaian. Nah, kejelasan ini memungkinkan algoritma mesin pencari atau ESO untuk mengindeks konten kita dengan jauh lebih akurat ketimbang yang tadi. Memberikan bobot lebih baik pada teks di dalam artikel dibanding teks dalam aside dan footer. Seperti itu ya. Nah, manfaat semantik tidak hanya berhenti pada mesin, tetapi juga sangat berdampak pada developer experience atau DX dan kerja tim. Bayangkan ketika kita bergabung dengan tim baru dan harus memperbaiki bug di halaman yang kodenya belum pernah kita lihat sebelumnya. Jika kodenya penuh dengan div yang kotak kosong tadi itu yang gak berharga dan kelas CSS yang aneh seperti box top left tuh, kita akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari lokasi bugnya di mana. Nah, namun jika kodenya menggunakan struktur semantik yang rapi, kita bisa langsung lompat ke bagian from atau di dalam main-nya. Lanjut, yang ketiga, formulir web adalah titik pertemuan paling kritis antara pengguna dan sistem. Yang ketiga, advanced forms dan validation, itu gerbang data yang aman. Formulir web adalah titik pertemuan paling kritis antara pengguna dan sistem, tempat di mana data berharga berpindah tangan. Di masa lalu, input hanya terbatas pada tipe teks sederhana yang memaksa pengguna mengetik format rumit secara manual dan rawan kesalahan. HTML modern telah berevolusi menghadirkan input types seperti input type email, input type tel. Sebelum itu kita cari tahu dulu tentang ini formulir web itu bagaimana. Nah, formulir tab seperti ini ya. Seperti ini bisa kita lihat bahwa itu sebuah formulir. Lanjut yang keempat, web accessibility, jalan tol untuk semua orang. Web accessibility yang sering disingkat sebagai A11Y karena ada huruf 11-nya antara A dengan Y, seringkali disalahartikan hanya sebagai fitur untuk penyandang tunanetra. Padahal aksesibilitas ini adalah tentang inklusivitas universal yang menguntungkan semua orang, termasuk kita. Konsep ini dikenal sebagai the crop cut effect. Awalnya trotoar landai dibuat untuk pengguna kursi roda, tapi ternyata juga sangat membantu orang membawa koper. Orang tua dengan membantu orang yang membawa koper, orang tua dengan kereta bayinya, atau bersepeda. Ada di sini.
Nah, sebelum itu bisa kita lihat ya di sini apa itu A11Y. Nah, A11Y ini merupakan singkatan dari accessibility, di mana ada 11 huruf A, C, C, E, S, S, I, B, I, L, T, I, T, Y. Nah, di antara A dan Y. Artinya, kita bisa membuat website bisa diakses oleh semua orang, termasuk orang dengan disabilitas. Nah, disabilitas. Tujuannya biar semua pengguna itu bisa melihat, bisa memahami dan menggunakan konten web yang dengan mudah gitu. Seperti itu. Kenapa A11Y penting? Karena itu bisa digunakan untuk semua orang, tidak hanya orang tanpa disabilitas saja. Orang yang disabilitas juga bisa menggunakannya. Setelah itu legal dan standar. Banyak negara mewajibkan website publik ramah aksesibilitas. Nah, seperti itu. Terus tuh yang ketiga ada SEO friendly, di mana konten tadi ini yang mudah diakses juga mudah dibaca oleh mesin pencari. Terus yang keempat ada user experience lebih baik, di mana semua pengunjung yang mengunjungi tadi ini sangat nyaman saat menggunakan website. Seperti itu. Nah, intinya A1, A11Y tadi ini adalah membuat website tadi ini, tampilan website itu ramah untuk semua orang. Di mana elemen itu semantik dan atribut A11Y itu adalah halaman yang terstruktur, misalnya area label close menu. Ya, salah ini. Mudah dibaca dan bisa diakses oleh semua orang. Seperti itu. Contohnya. Contoh. Nih. Gambar dengan teks alternatif. Image, src, logo, png, alt, logo my website. alt ini memberikan deskripsi untuk screen reader atau jika gambar gagal dimuat. Nih. From dengan label yang jelas, navigasi semantik, tombol fokus jelas untuk keyboard, elemen landmark semantik. Nah, seperti itu. Setelah itu ada SEO dan metadata, kartu nama digital kita atau kamu. Di era informasi yang banjir bandang ini, konten yang hebat tidak akan ada artinya jika tidak bisa ditemukan oleh orang lain, yaitu SEO, Search Engine Optimization. Bukanlah sihir hitam atau sekadar menabur kata kunci, melainkan tentang membantu robot mesin pencari. Crawlers atau spiders, memahami konteks dan relevansi halaman kita. Metadata yang hidup dalam tag, hit, dan tidak terlihat langsung di halaman browser berfungsi sebagai kartu nama atau proposal bisnis yang kamu sodorkan kepada Google, Bing, dan media sosial. Tag, title, dan meta name adalah elemen paling fundamental, di mana mereka menentukan apa yang muncul di halaman hasil pencarian, judul yang memikat, dan deskripsi yang akurat dapat meningkatkan click-through rate secara drastis yang pada gilirannya memberi sinyal positif ke algoritma ranking Google. Gimana aku tahu gimana caranya ya? Lanjut yang ke-6, integrasi keislaman, inklusivitas dan kejujuran struktur. Dalam Islam, menulis kode bukan sekedar instruksi kepada mesin, melainkan bentuk komunikasi yang harus dilandasi oleh prinsip qaulan shadida, yaitu perkataan yang benar dan lurus. Sebagaimana Allah memerintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 70 untuk mengucapkan perkataan yang benar. Seorang pengembang web mengamalkan ini melalui semantik HTML, menggunakan elemen yang tepat sesuai fungsinya, misalnya menggunakan tag button untuk tombol, bukan div dan dimanipulasi yang kotak yang tidak menggunakan itu. Adalah bentuk kejujuran struktural jika kita menempatkan suatu pada tempatnya, yaitu what or shay'in fil
security, yang merupakan definisi dari adil atau keadilan. Membiarkan browser atau screen reader kebingungan karena kode yang tidak semantik adalah bentuk kezaliman kecil terhadap pengguna yang membutuhkan kejelasan informasi. Jadi ini ada hubungannya tentang Islam, dimana kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita tuh kalau misalnya ingin melakukan sesuatu atau membuat sesuatu itu harus dengan jelas. Jangan sampai orang yang mendengar informasi, membaca informasi itu terlihat bingung. Yang ada mereka bisa berpendapat banyak-banyak. Mereka bisa pemahaman itu bisa berbeda-beda. Padahal satu tujuan itu satu, tapi mereka cara membeda-beda. Tapi mereka memahaminya beda dengan arti kita tadi ini karena kita terlalu rumit untuk menjelaskannya seperti itu. Nah, fokus utama pada bab ini adalah web accessibility, yaitu A11Y adalah manifestasi teknologi dari prinsip Ar-Rahman, yaitu kasih sayang dan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Islam sangat memuliakan penyandang disabilitas sebagaimana diabadikan dalam surah Al-Baqarah yang menegur Nabi Muhammad SAW karena berpaling sejenak dari Abdullah bin Ummi Maktum, yaitu seorang sahabat yang tunanetra. Nah, dalam konteks digital, membuat website yang tidak bisa diakses oleh pengguna tunanetra yang menggunakan pembaca layar atau pengguna dengan keterbatasan motorik yang hanya menggunakan keyboard adalah bentuk pengabaian modern yang harus dihindari. Nah, seperti itu. Selain itu, penggunaan metadata dan SEO yang etis berkaitan dengan prinsip tablik atau menyampaikan dan sidik jujur. Metadata adalah wajah konten kita di mesin pencari dan media sosial. Seorang muslim dilarang melakukan tadlis atau penipuan kualitas dan goror ketidakjelasan dengan membuat judul clickbait atau deskripsi meta yang tidak sesuai dengan isi konten hanya demi trafik. Struktur skema orang yang rapi adalah upaya kita untuk menyajikan informasi secara transparan atau bayan. Jadi semua informasi itu harus transparan, harus dengan jelas dikasih tahu, sehingga pencari ilmu tadi ini dapat menentukan kebenarannya dengan cepat dan akurat. Jadi nggak lama dia mencari informasinya karena entah kemana-kemana aja dia gitu. Terakhir, konsep DOM, Document Object Model yang terstruktur rapi mengajarkan kita tentang nizam atau keteraturan dan ukhuwah, persaudaraan antar elemen. Sebagaimana tubuh manusia yang satu bagiannya sakit, maka bagian lainnya juga sakit. Nah, juga merasakannya meriang gitu. Nah, kode HTML tadi ini jika buruk di satu bagian, maka bisa merusak tampilan di bagian lainnya. Membangun struktur yang kokoh dan saling menopang adalah cerminan dari bangunan umat yang solid, yaitu Bunyanun Marsus. Dengan demikian, jika kita menulis HTML yang valid, semantik, dan aksesibel bukan hanya tuntutan teknis W3C, melainkan juga pemenuhan hak-hak sebagai manusia, sesama manusia, yaitu hakul agam, untuk mendapatkan akses informasi yang setara dan bermartabat. Jadi ketika kita ingin membuat suatu website itu dimana kita harus menyajikannya untuk ke semua orang, bisa untuk semua orang, bukan untuk yang nggak disabilitas saja, tapi yang untuk disabilitas juga bisa melihatnya. Nah, kesimpulannya, struktur adalah pondasi. Nah, dari bab ini kita telah menegaskan bahwa HTML bukan hanya sekedar wadah kosong untuk menampung desain, melainkan tulang punggung arsitektural yang menentukan bagaimana dunia mesin dan manusia memahami konten kita. Nah, kayak tadi sebelumnya itu kita baca mengenai seorang aktor yang dia memerankan sebuah adegan di suatu panggung. Nah, jika tidak ada panggung tadi ini sebagai HTML-nya. Jika tidak ada panggung, maka kurang menarik. Orang bakal susah memahaminya. Adegan ini sebenarnya ngapain gitu. Jadi kalau misalnya sakit nih, seharusnya kan jika ada orang kecelakaan, sakit itu biasanya ditempatkan tujuannya di rumah sakit. Nah, ini tidak, malah di tempat lain. Nah, itu kan kayak tampilan tuh kurang menarik seperti itu.
Jadi bisa kita lihat di sini poin-poin kunci yang harus kita bawa pulang mengenai semantik dan semantik asosiasi aksesibilitas tadi ini. DOM itu adalah bukan file HTML. Kita belajar bahwa browser tidak membaca file teks, melainkan membangun DOM tree, pohonnya yang hidup di memori. Pemahaman ini mengubah cara kita berinteraksi. Kita tidak bisa mengedit teks, kita tidak bisa memanipulasi objek. Ini adalah landasan utama sebelum masuk ke JavaScript. Kedua, semantik adalah investasi jangka panjang. Itu jika kita menggunakan div untuk segalanya, mungkin terlihat cepat di awal. Tetapi menggunakan elemen semantik seperti nav, navigation, artikel, button adalah investasi untuk SEO, aksesibilitas dan keterbacaan kode tim. Kode semantik adalah dokumentasi yang berbicara sendiri. Yang ketiga, validasi dimulai dari browser. Jangan membebani JavaScript untuk hal-hal yang sudah bisa dilakukan browser. Constraint Validation API dan tipe input modern memberikan keamanan lapis pertama dan pengalaman pengguna yang superior di perangkat mobile tanpa biaya performa. Yang keempat, aksesibilitas adalah universal, mendunia, dimana bisa dipakai tadi ke semua orang. Kita memahami bahwa aksesibilitas bukan fitur tambahan untuk segelintir orang, melainkan standar kualitas universal curve cut effect. HTML yang valid semantik adalah 80% dari pekerjaan aksesibilitas. Sisanya adalah penggunaan area yang bijak, bukan serampangan. Yang kelima, metadata adalah wajah publik. Di luar, apa yang dilihat pengguna di layar, metadata apa atau open graph skema ORG bekerja di balik layar untuk memastikan konten kita tampil menarik saat dibagikan di media sosial dan dimengerti oleh peserta pencari. Ini adalah jembatan antara kode teknis dan visibilitas marketing. Nah, masih saya juga belum paham mengenai metadata. Metadata itu ternyata data tentang data, di mana adalah informasi tentang halaman web yang tidak langsung terlihat oleh pengguna di layar, serta judul halaman, deskripsi, kata kunci, pengguna viewport, dan info author. Ini seperti ini ternyata ya. Oke. Dengan struktur data atau HTML yang kini sudah kokoh, bermakna dan inklusif, kita siap untuk memberikan kulit dan keindahan pada kerangka ini pada kerangka ini. Nah, selanjutnya pada bab 3 kita akan menyelami seni tata letak modern menggunakan CSS.